Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama saya Putri Official. Zombie Apocalypse. Sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat notifikasi video berikutnya. Oke adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, minggu lalu kita sudah membahas sejarah Bapak Pandu Sedunia ya. Ada yang masih ingat siapa namanya? Saya Kak, Badan Powell. Nah, bagus. Iya, betul. Oh iya Kak, aku tuh penasaran banget sama isi suratnya Badan Powell kepada ibunya itu loh yang kemarin. Kira-kira apa ya? Nah, daripada penasaran, yuk kita bahas lagi sejarah Baden Powell part 2. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat masuk kelas. Tadi saya nunggu Rina Rani, tapi malah nggak datang-datang. Kamu punya jam kan? Punya Kak. Jam berapa sekarang? Jam segini baru datang. Awas aja kalau nanti kayak gini lagi. Ya maaf Kak, saya janji gak akan ngulangin kesalahan lagi kok. Ya udah, kamu boleh duduk. Tapi kamu harus menjelaskan sejarah Badan Powell dulu. Gimana? Siap? Ya Kak, siap. Setelah menemui banyak kesulitan dalam memilihkan sekolah yang tepat untuk Baden Powell, seperti rugby atau eton, di Canterhouse, Baden Powell sangat populer. Selain pandai dalam belajar, sehingga Baden Powell meraih beasiswa. Baden Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti marching band, klub menebak, teater, melukis, dan menggambar, juga kiper kesebelasan. Di Canterhouse School ini, Baden Powell mendapatkan julukan Batting Towel. Di usia 19 tahun, Baden Powell menamatkan sekolah di Charterhouse School. Kemudian, Baden Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran atas bantuan pamannya, Kolonel Henry Smith, komandan dari Royal Military Academy di Woolwich. Kemudian, setelah lulus dari akademi militer tersebut, Baden Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu letnan. Pengalaman Baden Powell di ketentaraan inilah yang nantinya akan banyak mempengaruhi perkembangan berdirinya gerakan kepaduan di Inggris. 3 days later. Selain itu, Baden Powell juga terkenal sebagai orang yang pandai bergaul dan banyak kawannya. Salah seorang sahabatnya yang terdekat adalah Kenneth Mr. Lawrence. Kebersamaan mereka telah menghasilkan banyak pengalaman baik dalam kedinasan, pementasan drama, maupun pemburuan hewan liar atau babi hutan. Udah Kak, segitu ya. Ya udah, sekarang kamu duduk. Terima kasih Kak. Lain kali jangan seperti ini lagi ya. Harus datang lebih awal. Ya Kak, siap. Kak, boleh gak saya izin ngambil air? Soalnya tadi saya lari-lari, terus pas datang malah disuruh ngejelasin. Haus Kak, hehehe. Dasar kamu ini. Ya udah, jangan lama-lama. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak maaf saya telat, tadi saya nunggu Rani, makanya lama banget, jadi kesiangan deh. Lagi-lagi kesiangan. Terus Raninya mana sekarang? Lagi ke toilet dulu Kak, katanya sakit perut. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa yang nyuruh duduk? Udah kesiangan, nyelonong gitu lagi. Sini, ke depan kamu. Oh iya, maaf Kak. Sekarang kamu jelasin sejarah Baden Powell di kemiliteran. Dari awal Kak. Ya iyalah, dari awal masuk militer sampai kembali lagi ke Inggris. Baik Kak.
Setelah sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu daerah ke daerah lain, Baden-Powell akhirnya bertugas di Mafeking, sebuah kota pedalaman di Afrika Selatan. Kota inilah yang membuat nama Baden-Powell menjadi terkenal dan menjadi pahlawan bangsanya. Karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mafeking terhadap pengepungan bangsa Boer, selama kurang lebih 217 hari, yaitu pada tanggal 13 Oktober 1899, sampai dengan 18 Mei 1900. Karena jasa-jasanya tersebut, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal. Selama bertugas di Afrika, Baden-Powell banyak melakukan petualangan. Karena keberaniannya, Baden-Powell mendapat julukan IMPEESA dari suku Zulu, Ashanti, dan Metabele. IMPEESA berarti serigala yang tidak pernah tidur. Raja Dinu Zulu adalah Raja Zulu dari tahun 1884 sampai dengan 1889, yang merupakan putra Raja Zulu Cetshwayo. Dinu Zulu dituduh bersalah melakukan pengkhianatan, sehingga diasingkan selama 10 tahun. Kemudian dibebaskan pada tahun 1910, karena dianggap tidak bersalah. Dinu Zulu akhirnya meninggal pada tahun 1913. Pada tahun 1901, Baden-Powell kembali ke tanah airnya, dan disambut besar-besaran sebagai salah satu pahlawan bangsanya. Pada tahun 1907, Baden-Powell mendapat undangan dari perkumpulan Boys Brigade untuk mengisahkan pengalamannya selama di Afrika, khususnya selama dinas kemiliteran. Pada perkemahan pertama di Pulau Brownsea yang diikuti oleh 20 orang anggotanya. Udah cukup, sampai situ aja. Silakan duduk. Makasih, Kak. Iya, tapi ingat ya, awas jangan sampai kesiangan lagi. Siap, Kak. Oh iya, sebentar ya, kakak mau ke toilet dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ran, kamu lama banget sih ke toiletnya. Kak Putri marah tuh, gara-gara kamu kita jadi telat. Iya, maaf. Udah aturan, jangan marah-marah terus. Tapi ngomong-ngomong kakaknya kemana? Tadi sih katanya mau ke toilet. Oh gitu. Ya udah, aku tunggu aja. Ran, aku mau ke kantin dulu ya sebentar. Mumpung si kakak belum kesini. Tadi kan aku cuman makan sedikit. Jangan atuh, ntar si kakak malah makin marah lagi. Gak akan lama kok, bentaran doang. Janji ya, bakal balik lagi. Iya, aku janji. Dah. Loh, Ran, udah datang. Rinanya kemana? Tadi sih bilangnya ke toilet, Kak. Lah, masa sih? Tadi kakak habis dari toilet. Kok nggak ketemu ya? Nggak tahu atuh, Kak. Tadi mah bilangnya juga ke toilet. Aduh, mampus deh si Rina. Lama banget lagi ke kantinnya. Hei, Rani, bengong mulu. Kenapa? Gak apa-apa, Kak. Kamu telat kan ya? Nah, seperti yang lainnya juga, kamu harus menjelaskan sejarah Baden-Powell ketika membuat buku pertamanya. Gimana? Siap? Oh iya, Kak, baik. Duduk di sini apa ke depan, Kak? Ya, ke depan lah, biar yang lain juga kelihatan. Siap, Kak. Baden-Powell pada tahun 1908 menulis buku Scouting for Boys, sebuah mahakarya yang sangat spektakuler. Buku inilah yang mengakibatkan perkembangan kepanduan menjadi semakin besar. Buku ini menyebar di seluruh daratan Eropa sampai ke daerah-daerah jajahan. Pada tahun 1910, Baden-Powell meletakkan jabatannya di Dinas Ketentaraan dengan pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Mulailah Baden-Powell berkonsentrasi penuh untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. Pada tahun 1912, Baden-Powell mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai negara.
Baden-Powell menikah dengan Olive St. Clair Soms, Lady Baden-Powell pada tahun tersebut, dan kemudian dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Kemudian pada tahun 1920, para pandu sedunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Pada hari terakhir kegiatan Jambore tersebut, 6 Agustus 1920, Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Baden-Powell juga dianugerahi gelar Lord Baden-Powell of Gilwell dengan julukan Baron oleh Raja George V. Setelah berkeliling dunia, termasuk mengunjungi Batavia pada tanggal 3 Desember 1934, sepulangnya dari meninjau Jambore di Australia, Baden-Powell beserta Lady Baden-Powell menghabiskan masa-masa akhirnya tinggal di Inggris sekitar tahun 1935 sampai 1938. Kemudian Baden-Powell kembali ke tanah yang amat dicintainya, yaitu Afrika. Baden-Powell menghabiskan masa tuanya di Nyeri, Kenya. Beliau akhirnya wafat pada tanggal 8 Januari 1941 dan dengan diantar di atas kereta yang ditarik oleh para pandu yang sangat mencintainya ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, udah cukup sampai situ. Kamu boleh duduk lagi. Baik Kak, terima kasih. Ya. Nah, adik-adik, dari kisah hidup Baden-Powell di atas, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Tidak salah jika Baden-Powell dianggap sebagai tokoh universal atau milik semua bangsa. Gerakan kepanduan yang Baden-Powell dirikan sekarang telah menjadi satu organisasi besar yang mempunyai jumlah anggota yang tersebar di seluruh dunia. Adik-adik semuanya, untuk sejarah Baden-Powell dicukupkan sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Dan ingat pesan dari kakak ya, jangan sampai datang terlambat. Lebih baik kita menunggu 1 jam daripada harus terlambat 1 menit. Dan ingat juga, kalian tidak boleh meniru yang salah di sini. Oke adik-adik. Salam Pramuka. Yo sih Mang Mondol. Fearless.